Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul di malam hari ini untuk mendengarkan renungan yang ada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, berkat kemurahan Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami, semua karena kekuatan yang Tuhan beri. Bahkan di malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, agar ya Tuhan Yesus kami mampu dalam melakukan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi tentang hidup sebagaimana dengan status orang yang sudah diselamatkan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan yang dipakai Paulus di sini berasal dari bahasa Yunani yang berarti katargasete, yang berasal dari kata kerja katergasoma yang berarti menyelesaikan. Jadi kata kerjakanlah keselamatanmu berarti di dalam jalan kita mengikut Tuhan, di dalam jalan kita mengiring Tuhan, jangan sampai kita berhenti. Berjalanlah terus sampai akhir. Itu yang dimaksud di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Berjalanlah terus sampai akhir, artinya menyelesaikan. Kerjakanlah keselamatanmu. Nasihat untuk mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan nasihat untuk kita hidup sesuai dengan status yang sudah diselamatkan. Dalam arti sederhana yaitu bagaimana kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana hidup kita sesuai dengan jalannya firman Tuhan. Itu yang dimaksud. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata, kamu senantiasa taat. Artinya apa? Terus mengerjakan keselamatan kita dengan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita dan melakukannya dengan taat, jemaat Tuhan. Melakukan setiap firman Tuhan dengan taat di dalam kehidupan kita. Bagaimana sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan kita dalam kebenaran? Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ke-13 ini, yang pertama yang kita boleh belajar bahwa keselamatan kita harus dikerjakan secara terus-menerus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan itu harus kita kerjakan secara terus-menerus. Kalau kita perhatikan jemaat Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 ini, di sana ada kata senantiasa dan tetaplah. Sebelum
kata kerjakanlah keselamatanmu, di sana terdapat kata senantiasa dan tetaplah, senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada dua kata penting di sini jemaat Tuhan, yaitu senantiasa dan tetaplah, yaitu di mana kedua kata ini mengandung arti atau mengandung makna yang kurang lebih sama, yaitu bahwa keselamatan itu harus dikerjakan secara terus menerus. Secara terus menerus. Dalam bahasa Yunani berkata kata katergasete, yang artinya menyelesaikan. Jadi keselamatan kita harus dikerjakan secara terus menerus hingga selesai. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Terus berusaha jemaat Tuhan, terus tekun di dalam melakukan firman Tuhan sampai garis akhir. Itu yang artinya secara terus menerus menyelesaikan, mengerjakan keselamatan. Oleh sebab itu, mulai dari saat kita percaya kepada Yesus Kristus sampai kepada kita nanti di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia, kita punya tugas mengerjakan keselamatan kita, menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua jemaat Tuhan, keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Yang tadi pertama, keselamatan kita harus dikerjakan secara terus menerus. Yang kedua, keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung kepada orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, Paulus mau agar jemaat di Filipi tidak hanya taat saat Paulus ada bersama-sama dengan mereka. Paulus tidak mau jemaat di Filipi taat saat Paulus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi saat Paulus juga tidak ada, mereka harus tetap taat dalam melakukan firman Tuhan. Ini perlu ditegaskan karena jemaat Filipi sangat dekat dengan Paulus. Karena jemaat Filipi sangat mengasihi Paulus. Sehingga apa? Paulus tidak mau mereka nanti bisa terjebak pada ketaatan yang semu, yaitu hanya karena faktor Paulus saja, jemaat Tuhan. Ada banyak orang juga yang seperti itu. Keselamatan kita harus dikerjakan bukan hanya faktor orang lain. Keselamatan kita bukan dikerjakan karena faktor seorang hamba Tuhan. Jangan sampai kita taat, jangan sampai kita aktif di dalam sebuah pelayanan hanya di depan hamba Tuhan saja. Hanya karena faktor seorang hamba Tuhan saja. Ketaatan seperti ini jelas tidak tepat jemaat Tuhan. Hamba Tuhan memang harus jadi teladan bagi jemaat, memang benar. Tetapi jemaat harus berfokus pada Tuhan Yesus saja. Jadi intinya ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi karena faktor orang lain. Kita harus tetap taat apapun yang terjadi. Kita harus tetap taat. Karena apa? Karena kita taat kepada Allah yang kita sembah, bukan karena faktor orang lain, bukan karena faktor manusia. Kalau kita mendasarkan pengharapan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi mari kita di dalam melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan, fokus kita hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja jemaat Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak kecewa ketika kita mengiring Tuhan. Kita tidak kecewa ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak kecewa karena kita melakukannya untuk Tuhan, karena fokus kita untuk Tuhan. Yang ketiga, keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar dipakai Paulus untuk menggambarkan suatu sikap hormat. Takut dan gentar dipakai Paulus untuk menggambarkan suatu sikap hormat. Jadi maksudnya adalah ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat akan Allah. Ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan karena rasa hormat kepada Allah jemaat Tuhan.
Kita taat karena kita menghormati Dia sebagai Allah. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Oleh sebab itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat kepada Allah. Kalau kita mengerjakannya dengan rasa takut dan gentar, saya percaya kita tidak akan pernah hidup asal-asalan, tetapi kita hidup menurut kehendak Allah. Kita hidup melakukan firman Allah karena kita menghormati Dia sebagai Allah. Kita taat karena kita menghormati Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah tekun dalam mengerjakan keselamatan, dalam melakukan firman Allah. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Teruslah berjalan, teruslah menyelesaikannya sampai akhir, jemaat Tuhan. Teruslah mengerjakannya sampai akhir, mengerjakannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mengerjakannya tanpa bergantung pada orang lain. Mengerjakannya bukan karena faktor orang lain, dan juga mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar sebagai rasa hormat kita kepada Allah. Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, tetapi terus andalkanlah Roh Kudus di dalam kita menjalani kehidupan kita. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia. Biarlah ini ya Tuhan menjadi kekuatan kami dalam kami ya Tuhan melangkah di hari-hari kehidupan kami. Ini menjadi ya Tuhan pedoman kami dalam kami melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini bertumbuh bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan senantiasa berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Juga kepada gembala sidang yang ada di tempat ini. Tuhan senantiasa memberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan dan kepada gembala sidang yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.